wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Syekhoni dan rekan saya Lutfa Alfiatun Nadhiroh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bangsa Indonesia. Namun sebelum presentasi kami mulai, kami berterima kasih kepada Ibu Saidah selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan makalah kami. Dan berterima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dan berkesempatan untuk menonton video presentasi kali ini. Untuk presentasi yang pertama, yakni untuk rumusan masalah tentang pengertian bangsa Indonesia, akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke. Jadi pengertian bangsa Indonesia saya uraikan menjadi dua pengertian, yakni pengertian bangsa dan pengertian Indonesia. Jadi untuk pengertian bangsa adalah sekelompok anggota manusia yang memiliki satu jiwa atau satu rasa yang dikarenakan memiliki masa lalu, masa lampau, dan penderitaan yang sama, dan juga memiliki tujuan atau cita-cita di masa depan yang sama juga. Nah, lalu untuk pengertian Indonesia saya bagi menjadi dua pengertian, yakni pengertian Indonesia secara etimologi dan secara terminologi. Untuk pengertian Indonesia secara etimologi, pengertian Indonesia adalah nama sebuah negara yang dari wilayah Asia Tenggara yang diapit oleh benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, untuk pengertian Indonesia secara terminologi, Indonesia adalah negara yang memiliki dedikasi tinggi dalam mencapai suatu keadilan dan suatu persatuan atas dasar 5 sila, yakni Pancasila. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bangsa Indonesia adalah suatu kelompok atau suatu anggota manusia yang lahir di benua Asia Tenggara yang memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai suatu keadilan dan suatu persatuan atas dasar 5 sila, yakni Pancasila. Oke, untuk rumusan yang kedua, yakni unsur-unsur terbentuknya bangsa Indonesia, akan dipresentasikan oleh rekan saya, yakni Lutfa Alfiatun Nadhiroh. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfa Alfiatun Nadhiroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur terbentuknya bangsa. Unsur terbentuknya bangsa itu ada berbagai macam, di mana unsur tersebut mencerminkan identitas nasional dari suatu bangsa. Unsur terbentuknya bangsa meliputi suku bangsa, agama, kebudayaan, dan juga bahasa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa itu golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir. Itu sama coraknya dengan golongan umur dan juga jenis kelamin. Dan yang kedua ada agama. Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai masyarakatnya yang agamis. Agama di Indonesia juga bermacam-macam. Tentunya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan itu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Isinya perangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif itu digunakan untuk sebagai rujukan atau pedoman dalam bertindak. Dan yang terakhir ada bahasa. Bahasa itu merupakan unsur pendukung identitas bangsa yang dibentuk untuk ucapan manusia yang digunakan sebagai interaksi dengan antar manusia. Sekian penjelasan dari saya dan akan dijelaskan oleh Fauzan. Untuk rumusan masalah yang ketiga ini atau yang terakhir adalah faktor-faktor terbentuknya bangsa Indonesia. Seperti yang ada di makalah yang sudah kami share, ada beberapa faktor-faktor terbentuknya bangsa Indonesia.
Namun di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari faktor-faktor yang ada di makalah. Jadi menurut saya faktor-faktor terpenting terbentuknya bangsa adalah Pancasila dan tokoh masyarakat. Mengapa saya menyimpulkan Pancasila dan tokoh masyarakat? Yang pertama karena Pancasila adalah pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat. Karena Pancasila bagi saya adalah sudah menjadi jantung dari negara Indonesia. Misal kita ambil contoh saja yang ada di makalah, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini sudah dicakup dalam Pancasila, dicakup pada sila Pancasila yang ketiga, yakni artinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bagi saya sudah melambangkan pohon beringin, yang berarti semacam berbagai perbedaan yang menjadi satu, yang aslinya menjadi akar untuk menjadi payung atas dampak negatif yang akan menyerang negara kita, yang akan menyerang persatuan kita. Jadi simpulnya adalah dari faktor terbentuknya bangsa Indonesia yang ada di makalah adalah Pancasila. Jadi untuk yang kedua faktor terpenting yang saya simpulkan di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Nah, mengapa untuk tokoh-tokoh masyarakat? Yang misalnya tokoh-tokoh masyarakat terdahulu kita adalah Bapak Soekarno dan Bapak Bung Hatta. Beliau adalah manusia-manusia terdahulu yang sudah mendahului kita, yang sudah berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara kita, yang saat ini kita injak, kita alami, yang saat ini kita masih hidup dalam tanah yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu kita. Maka dari itu kita patut untuk menghargai dan menghormati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu kita. Nah, untuk yang terpenting bagi saya adalah kesadaran diri kita. Yang maksud saya adalah kesadaran diri kita untuk mengimplementasikan faktor-faktor terbentuknya bangsa Indonesia, atau mungkin bisa dikatakan mengimplementasikan ideologi Pancasila. Karena bagi saya jika mungkin ada Pancasila, ada faktor-faktor terbentuknya bangsa yang sudah tertulis, namun tidak ada kesadaran diri pada diri kita, untuk mengimplementasikan Pancasila itu, ya percuma saja menurut saya. Cuma bayang-bayang saja faktor-faktor yang tertulis atau Pancasila itu. Jadi yang terpenting adalah kesadaran diri kita untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu simpulan dari rumusan yang terakhir ini atas faktor-faktor terbentuknya bangsa Indonesia. Saya mewakili kelompok 1 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang mungkin salah atau mungkin kata-kata yang mungkin tidak relevan dengan pemikiran kalian atau Bu dosen Bu Saidah. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Nanti bisa dikritik atau bisa disarankan di diskusi forum BA. Jadi untuk mengakhiri dari saya kelompok 1, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.